Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Oke, Bu. selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tata nama senyawa ya. Kemudian kita juga akan bahas soal latihan minggu lalu. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita hari ini tentang tata nama senyawa, tapi sebelumnya saya buka dulu di sini PPT-nya ya. Saya matikan dulu ya kameranya. Kita akan bahas latihan minggu lalu ya, latihan 2 redox. Ini punyanya siapa ini? Geraldo Nainggolan. Yang pertama yaitu CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Oke, di sini CH4 hanya adalah plus 1 ya, kemudian harus sama dengan 0, berarti C-nya adalah plus 4. Kemudian O-nya biloxnya 0, karena dia unsur bebas. O-nya min 2 kali 2 berarti min 4 ya, min 4 harus sama dengan 0, berarti plus 4. Berarti C-nya adalah plus 4. Min 4 ke plus 4 naik ya. Kalau naik berarti oksidasi. Berarti reduktornya adalah CH4. Oke, kemudian O2. O2 di sini biloknya 0. Di sini min 2 ya. Berarti apa nih? Turun ya. Kalau turun berarti apa? Reduksi. Berarti oksidatornya adalah O2. Kemudian hasil oksidasinya adalah CO2, hasil reduksinya adalah H2O. Kemudian yang B, Ca ini biloknya 0, O2 ini biloknya 0. Kemudian CaO, O-nya min 2 harus sama dengan 0 berarti plus 2. Berarti oksidatornya adalah O2, kemudian reduktornya adalah Ca. Hasil oksidasinya adalah CaO, hasil reduksinya adalah CaO. Benar ya? Oke, selanjutnya. 2KOH plus BR2 menghasilkan KBr plus KBRO plus H2O. BR2 di sini biloknya 0, karena dia unsur bebas. Kemudian KBr ini adalah K-nya kan plus 1, berarti BR-nya min 1, karena harus sama dengan 0. Kemudian KBRO, O-nya adalah min 2, K-nya adalah plus 1. Plus 1 min 2 harus sama dengan 0, berarti BR-nya adalah plus 1. Berarti BR-nya di sini 0 ke min 1, ini apa? Turun ya. Ini kebalik ya. 0 ke plus 1, 0 ke plus 1 kan naik, harusnya oksidasi. Mana Geraldo? Iya, Bu. Nah ini ketukar ya? Iya, Bu. Salah tulis, Bu. Oke, yang O-nya berarti O ke KBRO, berarti ini adalah oksidasi ya. Kalau oksidasi berarti reduktornya adalah BR. Reduktornya adalah BR ya. Iya benar, salah tulis berarti. Kemudian ini berarti reduksi. Reduksinya adalah KBr. Berarti oksidatornya adalah BR2. Oh ini kan tetap sama ya. Hasil oksidasinya adalah KBr. Kebalik ini berarti. Hasil reduksinya adalah KBr. Balik ya. Oke. Ya, Ini Bu. kalau misalkan oksidator sama reduktornya sama, berarti namanya reaksi apa, Geraldo? Ya, Bu. Kalau reaksinya apa? Oksidator sama reduktornya sama ini. Berarti apa ini? Reaksi apa?
Sama-sama Br2. Berarti reaksi apa? Disproporsionasi atau konproporsionasi? Kontroversiasi, Bu. Alah, yang jelas adalah reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi. Dilihat lagi PPT-nya. Kalau konproporsionasi itu hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama, gitu ya. Oke, yang D. NiO plus H2 menghasilkan Ni plus H2O. O-nya adalah min 2, harus sama dengan 0, berarti plus 2. Berarti Ni-nya adalah plus 2. H2-nya adalah 0 ya, karena unsur bebas. Kemudian Ni-nya juga 0, karena unsur bebas. H2O, O-nya adalah min 2. Nah, harus sama dengan 0, berarti di sini plus 2. Plus 2 dibagi 2 berarti plus 1. Ni di sebelah kiri dengan Ni di sebelah kanan. Plus 2 ke 0 berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Nah, kalau reduksi berarti oksidatornya adalah, kebalik juga ini. Oksidatornya adalah NiO. Nah, ini turun ya. Berarti hasil reduksinya adalah Ni. Ini berarti kebalik juga. Oke. Kemudian yang E. C2H4. C2H4 ya. C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. H-nya adalah plus 1. Plus 1 kali 4 berarti plus 4. Plus 4 harus sama dengan 0. Berarti min 4. Min 4 dibagi 2 berarti min 2. Itu ya. Di lognya O itu adalah 0. Kemudian O itu min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 harus sama dengan 0 berarti plus 4. O-nya min 2 harus sama dengan 0 berarti plus 2. Plus 2 dibagi 2 adalah plus 1. Ini min 2 ke plus 4 berarti naik. Kalau naik berarti apa? Oksidasi. Berarti reduktornya adalah C2H4. Nih kebalik juga sama. Oke. Ini banyak banget ini Geraldo yang kebalik. Iya, Bu, materinya kurang ngerti, Bu. Kenapa nggak nanya? Oke, diingat lagi ya, kalau misalkan naik berarti reduksi. Kalau reduksi, ini berarti apa? Oksidator gitu ya. Jadi kebalikannya oksidator. Kalau oksidasi, kalau oksidasi berarti reduktor. Nah, kalau oksidasi ini dia biloknya naik. Kalau reduksi dia biloknya turun, gitu ya. Ingat aja kalau oksidasi berarti naik, kalau reduksi berarti turun. Jadi kalau oksidasi reduktor, kalau reduksi berarti oksidator. Oke, selanjutnya yang F. AS plus NO3 menghasilkan ASO4 plus NO. AS-nya biloknya 0 karena dia unsur bebas, kemudian O-nya min 2. Min 2 dikali 3 berarti min 6, harus sama dengan 0 berarti plus 6. Nah, berarti plus 6 ya. Kemudian O-nya min 2. Min 2 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 4 adalah min 8. Min 8 harus sama dengan min 3 berarti berapa? Plus 5 ya. Nah, berarti ini plus 5. Kemudian O-nya min 2. N-nya adalah plus 2. Berarti AS ini naik. Naik ya. 0 ke ASO4 berarti naik. Ini adalah oksidasi, bukan reduksi. Oksidasi berarti reduktornya adalah AS. Kemudian berarti oksidatornya adalah kebalikannya ya, NO3. Berarti hasil oksidasinya adalah AS. Kemudian hasil reduksinya adalah NO. Kemudian yang G. Yang G Al2O3. O-nya adalah min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6. Min 6 harus sama dengan 0 berarti plus 6. Plus 6 dibagikan dengan 2. Ini kan Al2 dibagi 2 jadi plus 3. Kemudian Al. Al ini adalah unsur bebas, biloknya 0. O2 ini adalah unsur bebas, biloknya 0. Plus 3 ke 0 berarti turun. Berarti reduksi. Plus 3 ke 0. Oh salah, min 2 ke 0 berarti naik. Berarti oksidasi. Ya, berarti hasil oksidasinya adalah O2. Nah, ini ya kebalik juga.
Kalau ini tetap sama, karena kebetulan ini reaksi disproporsionasi. Karena oksidator dan reduktornya sama. Kemudian, yang H, kita lihat O-nya adalah min 2 kali 3 berarti min 6, Ca-nya adalah plus 2 ya. Ca-nya kan plus 2, ini kok bisa jadi plus 4, emang C-nya berapa? Ca itu plus 2 ya, plus 2 min 6 harus sama dengan 0, berarti C-nya plus 4. Kemudian Cl-nya min 1 hanya plus 1, benar. Cl-nya min 1, ini CaCl2 kan? Ini CaCl2, coba dilihat lagi soalnya. Berarti min 2 harus sama dengan 0, berarti plus 2. Ini plus 2, benar. O-nya min 2 hanya plus 1, benar. O-nya min 2 kali 2 berarti min 4 harus sama dengan 0, berarti plus 4. Kita lihat di sini. Ca di sebelah kiri adalah plus 2. Ca di sebelah kanan plus 2 ya. Ini kan plus 2, ini plus 2. Kemudian C di sebelah kiri adalah plus 4. C di sebelah kanan adalah plus 4. Sama ya, plus 4. Ini juga plus 4. O-nya di sini min 2, di sini min 2. Kemudian hanya plus 1, di sini plus 1. Cl-nya min 1, di sini Cl-nya min 1. Berarti sama. Kalau sama, berarti ini tidak ada yang berubah biloksnya. Nah, berarti apa ini? Dispo. Kenapa? Nggak ada yang berubah sini beloknya. Berarti reaksi redok apa bukan? Disproporsional. Bukan reaksi redoks. Bukan, Bu. Bukan. Bukan reaksi redok ya. Karena apa? Tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Bukan reaksi redok. Jadi apa ini? Tidak ada reduksi, tidak ada oksidasi gitu ya. Jadi bukan reaksi disproporsionasi, juga bukan reaksi konproporsionasi, tapi ini bukan reaksi redok. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini banyak yang salah ini, jadinya pada kebalik. Kalau udah kebalik satu, kebalik semua ini ya, Geraldo. Iya, Bu. Gimana dari sini, Geraldo? Ada yang ditanyakan nggak? Lumayan paham sih, Bu. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke PPT. Tidak, Bu. Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke tata nama senyawa ya. PPT-nya masih sama. Ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajarannya. PPT-nya sudah diperbarui, nanti tinggal dilihat saja ya di materinya. Sudah ada video referensi YouTube juga untuk tata nama senyawa, kemudian rangkuman dari tata nama senyawa, kemudian nanti akan ada latihan. Oke, materi kita hari ini tentang tata nama senyawa. Nah, kenapa sih senyawa itu harus kita berikan nama ya? Nah, karena seperti halnya kita, nah kita sendiri kan punya nama ya. Sebenarnya untuk apa sih ya? Coba Geraldo, kenapa sih kamu harus dikasih nama Geraldo? Biar Kenapa harus beri nama? Kenapa harus diberi nama? Kalau misalkan nggak diberi nama gimana? nggak tahu orangnya, Bu. Yang mana? Nah, jadi kita mau manggil hey aja ya, karena nggak tahu namanya siapa. Nah, itu kan tujuannya supaya membedakan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya senyawa. Nah, senyawa ini kenapa sih harus ada aturannya, ada tata namanya? Karena kita untuk memudahkan kita untuk untuk menyebutkan suatu senyawa. Karena senyawa itu banyak sekali ternyata sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Lalu
eh, diaturlah suatu aturan tata nama ini oleh IUPAC ya, International and Pure Applied Chemistry. Jadi tata nama. Jadi untuk senyawa itu ada aturannya untuk penamaannya. Kita akan lihat di sini untuk tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, untuk senyawa anorganik di sini ada senyawa kovalen biner, kemudian ada senyawa ion, kemudian ada asam, kemudian ada basa juga ya. Kita akan lihat satu persatu. Untuk tata nama senyawa kovalen biner ya. Namanya juga senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen berarti kan ikatan kovalen ya, ikatan yang terbentuk antara non-logam dengan non-logam ya. Oke, untuk binernya itu sendiri apa? Nah, senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom unsur. Nah, kalau 2 berarti dia biner. Nah, aturannya yang pertama ini, rumus senyawa unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan ditulis di depan. Contoh di sini adalah NH3. Nah, NH3 ditulisnya adalah NH3, bukan H3N. Nah, N-nya kan di sini lebih dulu dibandingkan dengan H. Jadi, kalau untuk penulisan NH3, N-nya di awal, baru H-nya. Jadi, bukan H3N. Nah, begitu pula dengan H2O. Nah, H2O ini ditulisnya H2O, bukan OH2. H2O sini ya, karena H lebih di awal dibandingkan dengan O. Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, di sini ada untuk senyawa kovalen, ini nama non-logam ditambah dengan nama non-logam plus akhiran ida, gitu ya. Atau nama unsur pertama diikuti dengan nama unsur kedua ditambah dengan akhiran ida. Sama saja ya. Kita lihat di sini ada HCl. HCl, H ini adalah unsur pertama, Cl-nya adalah unsur kedua. Jadi H-nya adalah hidrogen ya. Kemudian Cl-nya adalah klor. Nah, baru ditambahkan dengan akhiran ida. Jadi klorida gitu ya. Kemudian H2S. H2S di sini adalah hidrogen. Nah, kemudian S-nya adalah sulfur. Tambahkan dengan ida jadi sulfida gitu ya. Untuk senyawa kovalen biner. Lalu bagaimana jika bukan jika bukan senyawa biner? Nah, kita akan lihat. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Kalau nomor 1 berarti mono, kalau 2 berarti di, kalau 3 berarti tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, kemudian ada 6 itu heksa, 7 itu adalah hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, untuk indeks mono, jika dia di depan tidak perlu disebutkan. Contoh, karbon monoksida, jadi bukan monokarbon monoksida itu ya, ini jadi bukan. Kalau misalkan mono itu kalau di depan dia tidak usah disebutkan, karena sudah otomatis itu berarti 1 itu ya, ini adalah CO. Kemudian CO2, nah karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. C-nya kan karbon, O-nya adalah oksida, pakai angka 2 di sini berarti dioksida. Jadi karbon dioksida. Kemudian N2O4. N2O4 di sini adalah dinitrogen. Kan N2 ya, berarti pakai di. Dinitrogen tetraoksida. Karena O-nya ada 4, di sini pakai awalan tetra. Gitu ya. Dinitrogen tetraoksida. Kemudian N2O3. Di sini dinitrogen. O3 berarti apa? Trioksida. Gitu ya. Atau contoh lainnya adalah N2O5. Coba kalau N2O5 namanya apa? N2O5 namanya apa? Geraldo, namanya apa N2O5? Ya, Bu. Namanya apa? N2O5 namanya apa? Penta dioksida, Ini Bu. N2, N2-nya apa? Dinitrogen. Dinitrogen, betul. Kemudian Penta. penta, kemudian
Penta kemudian Hmm, penta. oksida, Bu. Nah, pentaoksida itu ya. Jadi kalau N2O5 karena N-nya ada 2 ini ya, berarti di pakai awalan di, kemudian N-nya itu adalah nitrogen, O itu adalah oksida karena di sini ada 5, tambahkan dengan penta. Sini ya, penta nih nomor 5. Oke. Di nitrogen pentaoksida gitu ya. Kemudian contoh lain apa ya? N2O, coba N2O. Selain Geraldo siapa ya? Saya nggak hafal namanya ini. Yang lain ada yang mau coba N2O apa? Coba Geraldo lagi. Di N2O apa? Di nitrogen, Di nitrogen. dioksida. Di nitrogen. Dioksida, O-nya kan 1. Berarti apa? Oksida. Monoksida. Nah, betul. Di nitrogen monoksida. Itu ya. Monoksida. Ini ya, nih monoksida. Ah. Kalau misalkan O-nya di sini di nomor kedua, berarti pakai mono ya. Di nitrogen monoksida, kecuali kalau misalkan N-nya 1 di depan mononitrogen itu nggak ada. Jadi kalau misalkan di depan mononya dihilangkan, tapi kalau misalkan di unsur yang kedua berarti mononya tetap dipakai itu ya, di nitrogen monoksida. Kemudian senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya seperti apa? Air. H2O. H2O ini adalah air, kemudian NH3 ini adalah amonia, kemudian CH4 ini adalah metana, itu ya. Jadi kalau untuk senyawa-senyawa yang lazim atau senyawa-senyawa trivial ya, yang sudah umum namanya, berarti tidak usah mengikuti aturan di atas. Nah, untuk pengecualian di sini, awalan Yunani tidak digunakan untuk senyawa molekular yang mengandung hidrogen. Nah, itu ya. Tadi kan H2S ya, HCl, hidrogen klorida, kemudian H2S hidrogen sulfida, kan harusnya dihidrogen sulfida. Nah, untuk hidrogen ini ada pengecualian, gitu ya. Yang ini ya, H2S ini kan hanya ada 2 nih. Jadi harusnya kan dihidrogen sulfida ya. Nah, tapi untuk hidrogen itu ada pengecualian, tidak usah menggunakan awalan Yunani gitu. Kemudian tata nama senyawa ion. Nah, tata nama senyawa ion berarti ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam ya. Logam dan non-logam. Untuk aturannya berarti nama kation yang berasal dari logam ditambahkan dengan nama anion dari non-logam plus akhiran ida. Ini ya. Nah, untuk rumus senyawanya di sini. Jadi logamnya ditulis di depan ya. Di sini ada rumus kimia natrium klorida. Berarti kan, nih ya, penulisannya. Natrium klorida, berarti natrium itu adalah Na. Natrium itu adalah Na+, kemudian klorida. Klorida itu kan Cl-. Nah, ini kan sudah sama dengan 0 ya. Ini +1, -1, berarti sama dengan 0. Berarti NaCl. Nah, itu ya. Itu namanya natrium klorida. Kemudian ada lagi natrium sulfat. Nah, natrium sulfat di sini kan Na-nya +1. Na-nya +1. Nah, sini ya. SO4-nya adalah 2-. Harus sama dengan 0. Nah, senyawa itu kan harus sama dengan 0 jumlahnya. Ini +1 berarti harus dikalikan 2 di depannya. Nah, gini ya. Jadi +1 kali 2 adalah +2, +2 dikurangi 2 adalah 0. Na2SO4. 2-nya dari mana? 2-nya dari koefisien di depan ini Na. Jadi Na2SO4, natrium sulfat. Nah, untuk penamaannya, contoh lainnya adalah CaCl2, berarti kalsium klorida. Ca-nya adalah logam ya, kemudian klornya adalah non-logam, tambahkan akhiran ida. Jadi kalsium klorida. Kemudian Na2SO4 berarti natrium sulfat. Oh, salah ini. Untuk yang Na2SO4 sama AlNO3 kali ini termasuk poliatomik ya. Kalau ini kan aturan ini untuk senyawa biner,
Nah, kalau untuk poliatomik nanti beda lagi. Contoh misalkan apa ya? Na2O. Nah, Na2O. Nah, ini kan 2 ya, biner ya. Berarti Na itu kan muatannya +1. Nah, O itu kan berarti 2 min ya. Nah, harus sama dengan 0 kan berarti di sini dikalikan 2. Jadi senyawanya adalah Na, 2-nya pindah nih. Nah, Na2O berarti natrium. Na-nya adalah natrium. Kemudian O-nya itu adalah oksigen ya, tambahkan akhiran ida. Jadi natrium oksida. Gitu ya. Oke, contoh lain. Oh, salah nih. Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu muatan atau bilangan oksidasinya, maka nama kation atau logam di sini bilangan ditambahkan dengan bilangan oksidasi logam, ditambahkan dengan nama anion berasal dari non logam plus akhiran ida, itu ya. Jadi kalau misalkan dia muatannya lebih dari 1, maka harus dituliskan angka-angkanya di sini ya. Nah, angka-angkanya kita lihat dulu, ada tabel di sini. Nah, ini adalah beberapa jenis kation. Di sini ada Pb2+ ya, kemudian ada Pb4+ nih. Untuk Pb ini ternyata dia memiliki lebih dari 1 muatannya. Jadi ada Pb2 ya, kemudian ada Pb4. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 1, maka harus ditulis dengan angka Romawi seperti ini. Timbal 2, timbal 4. Kemudian Fe2+, berarti besi 2. Kemudian Fe3+, besi 3, itu ya. Kemudian Hg+, berarti raksa 1. Hg2+, berarti raksa 2, itu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 muatannya, maka harus dituliskan angka Romawi di belakangnya. Kayak contoh. Cu2O, di sini tembaga 1 oksida. Ini kan kita tulis dulu di sini Cu. Cu ditambahkan dengan oksigen. Oksigen itu kan muatannya 2 min. Nah, itu ya. Cu-nya, karena ini tembaganya 1, nih berarti dia muatannya +1. Nah, +1. Karena harus sama dengan 0, berarti di sini harus dikalikan 2. Berarti senyawanya adalah Cu. 2-nya kemudian diturunkan Cu2O. Cu2O berarti namanya tembaga 1 oksida. Kenapa 1 oksida? Karena di sini muatannya +1. Nah, itu ya. Nih ya. Tembaganya +1. Kemudian CuO, di sini tembaga 2 oksida. Nah, berarti Cu, karena di sini 2 ya, nah berarti dia muatannya +2. Ditambahkan dengan oksida, O-nya adalah 2 min, berarti sama dengan 0. Berarti di sini adalah CuO. Nah, berarti namanya tembaga 2 oksida, itu ya. Kemudian ada lagi FeCl2. FeCl2 juga sama ini, besi. Ini besi 2 klorida, berarti Fe. Nah, berarti Fe sini muatannya adalah +2. Ditambahkan dengan apa? Klorida. Klorida itu adalah Cl-. Karena harus sama dengan 0, berarti Cl-nya harus dikalikan 2, gitu ya. Berarti Fe Cl, karena ada koefisiennya ya, berarti FeCl2. Berarti besi 2 klorida, gitu ya. Sama halnya dengan FeCl3, berarti besi 3 klorida. Kemudian, nah selain nama UPEC ya, di sini ada juga nama trivial. Apa sih nama trivial? Nah, nama trivial itu adalah nama lazim atau nama dagang gitu ya. Nah, untuk nama Latin logam ini diikuti dengan akhiran O, jika logam yang bermuatan lebih rendah, akhiran I untuk yang bermuatan lebih tinggi. Nah, FeCl2 kan di sini besi 2 ya. Nah, besi 2. Berarti dia lebih rendah. Berarti besinya diganti jadi ferroklorida. Kemudian FeCl3 diganti jadi I, ferriklorida. Itu ya. Ini untuk nama trivial. Kalau ini kan nama UPEC ya. Nah, ini UPEC-nya. Nah, kalau ini nama trivial. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa jenis anion.
Jadi sebenarnya banyak, ini saya hanya tulis sedikit saja, nanti tinggal kalian searching aja ya di Google. Untuk jenis anion di sini, ini untuk yang poliatomik ada oksalat, kemudian PO33- ada fosfit, kemudian PO43- ada fosfat ya. Kalau untuk yang bukan apa monoatomik di sini ada bromida, ada klorida, ada apa sianida, ada oksida itu ya. Selanjutnya tata nama senyawa asam. Nah, untuk tata nama senyawa asam di sini nama hidrogennya diganti dengan asam gitu ya, plus nama anion plus akhiran ida. Nah, ini untuk senyawa biner. Contoh di sini adalah HCl. HCl ini adalah asam klorida ya. Hanya kan tadi kan hidrogen klorida ya, karena ini senyawa asam, berarti hanya hidrogennya diganti dengan asam. Kemudian Cl-nya adalah klor, tambahkan akhiran ida, jadi asam klorida. Kemudian HF, H-nya adalah asam, F-nya adalah fluor, tambahkan ida, jadi fluorida. HBr, H-nya adalah asam, Br-nya adalah brom ya, nah berarti tambahkan akhiran ida, jadi bromida. Kemudian HI, H-nya adalah asam, kemudian I-nya adalah iod ya, tambahkan ida, jadi iodida, itu ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika poliatomik? Nah, kalau poliatomik berarti ion asam ditambahkan dengan anion sisa asam. Contoh di sini adalah asam fosfat. K3PO4 berarti 3H+ tambah PO4 3-. Ada lagi asam sulfat H2SO4. HNO3 asam nitrat. H3PO4 asam fosfat. Kalau misalkan kita mau uraikan boleh di sini nanti kita uraikan ya. H itu kan muatannya +1. Nah, sedangkan di sini ada angka 2 nih. Angka 2 berarti koefisiennya adalah 2. Ditambahkan dengan SO4. Nah, biar sama dengan 0 berarti kan sini SO4-nya adalah -2. Nah, jadi H2SO4. Atau kalau misalkan tidak tahu SO4 muatannya berapa, kamu lihat di tabel. Kita lihat di tabel fosfat. Sulfat ada nggak? Nah, ini ya. Sulfat. Nah, ini muatannya -2. SO4 2-. Oke, contoh lain. Asam nitrat HNO3, kemudian asam fosfat H3PO4. Itu ya. Selanjutnya. Tata nama senyawa basa. Nah, untuk basa ini adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Di sini ada nama logam plus hidroksida. Jadi nama logamnya adalah Na, kemudian tambahkan hidroksida, tambahkan OH, jadinya apa? Natrium hidroksida, gitu ya. Kemudian CaOH 2 kali, nah Ca ini apa nih? Logam ya, kalsium. Ditambahkan dengan OH, jadi kalsium hidroksida. Kemudian AlOH 3 kali, berarti aluminium hidroksida. CuOH 2 kali, berarti tembaga 2 hidroksida. BaOH 2 kali, berarti barium hidroksida. Sama saja ya, ini misalkan BA kita nggak tahu nih muatannya berapa, plus OH-, OH itu kan muatannya -1. Di sini OH-nya ada 2, nah berarti tambahkan koefisien 2. Biar sama dengan 0, otomatis pasti di sini muatannya adalah +2. Gitu ya, jadi BaOH 2 kali. Selanjutnya adalah tata nama senyawa garam. Nah, untuk garam ini ada nama kation monoatomik ditambahkan dengan anion poliatomik, atau kation poliatomik, atau anion monoatomik, atau poliatomik, gitu ya. Jadi kalau untuk garam ini, contoh di sini adalah natrium nitrit, Na-nya adalah kation monoatomik, NO2-nya adalah anion poliatomik, gitu ya. Monoatomik itu apa sih, Bu? 1 itu ya. Monoatomik itu atomnya 1. Kalau poliatomik itu berarti banyak. Jadi kan Na itu kan monoatomik. NO3 itu adalah anion poliatomik. Kemudian Mg3PO4 2 berarti magnesium fosfat. FeSO4 berarti besi 3 sulfat gitu ya.
Ini kalau nggak hafal muatannya nanti dilihat tabelnya tadi ya, tabel yang tadi anion sama kationnya. Selanjutnya adalah tata nama senyawa organik. Nah, untuk tata nama senyawa organik ini akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12 ya, lebih mendetail, tapi saya akan sebutkan di sini contohnya ya. Contohnya ada CH4, ada metana, kemudian ada urea, asam asetat, ada aseton, iodoform, formaldehid, kloroform, sukrosa, glukosa, dan alkohol. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Geraldo, mau nanya nggak? Tidak, Bu. Bingung nggak? Apa ada yang ini? Ngerti, Bu. Paham. Oke, oke. Nanti berarti latihannya benar semua ya. Jangan sampai kebalik lagi ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Belum saya absen. Sudah jam 9.24. Oh, cepat sekali ya waktu. Adinda Hairunisa. Hadir, Bu. Aina. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Brian. Camelia. Dava. Hadir, Bu. Dina Lorencia. Hadir, Bu. Elis. Hadir, Bu. Geraldo. Hadir, Bu. Gloria Nazaro. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Hasya Amelia. Hadir, Bu. Irwan. Jovin. Kurniawan. Lutfi. Hadir, Bu. Lutfi. Mauladinia. Hadir, Bu. Meliana Andini. Hadir, Bu. Mikel. Hadir, Bu. Muhammad Bambang Prayoga. Bambang. Haji Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Rizal. Hadir, Bu. Nazwa. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Rafli Permana. Reiki Putra. Hadir, Bu. Reni Novianti. Hadir, Bu. Risha. Sabrina. Hadir, Bu. Salsabila. Salsabila sinyalnya jelek, Bu. Sinyal Ibu ya. Risha hadir, Bu. Sinyalnya jelek. Risha. Satya Siva. Hadir, Bu. Siti Riani. Firly Hadir, Bu. Tirta. Ini masih joinnya nama Danu ya, Firly. Ya, Bu. Wildan. Hadir, Bu. Zevanya. Oke, saya ulang ya. Ada yang belum di absen? Brian. Camelia. Irwan. Jovin. Hadir, Bu. Kurniawan. Siapa?
Jovin hadir, Bu. Jovin, Hadir. Kurniawan, Lutfi, Lutfi hadir, Bu. ada. Ayo, Muhammad Bambang Prayoga. Bambang, Rafli. Rafli ada nggak? Zevanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akhiri saja ya meet kita hari ini. Sudah jam 9.29. Jadwalnya adalah 9.30. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di WA Group. Jika kurang mengerti, ditanyakan saja. Kemudian, setelah ini akan ada latihan. Ini ya latihannya. Berilah nama-nama senyawa berikut di sini. Kemudian tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Silakan nanti diisi. Oh iya, minggu depan kita akan ulangan kedua, itu tentang reaksi redoks. Reaksi redoks sampai dengan tata nama senyawa. Berarti sampai hari ini ya. Jadi latihannya kalau bisa dikumpulinnya lebih cepat ya. Biar bisa dikoreksi untuk yang tata nama senyawa itu ya. Karena minggu depan kita mau ulangan harian kedua. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, sama-sama. Boleh meninggalkan meet.